Untuk P3K, proses penerimaannya atau siapa yang boleh mendaftar itu akan tertutup bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam database BKN itu. Nah, apakah nanti kemudian bisa dari database yang lain, misalnya seperti guru, kan guru itu juga ada di dalam database-nya Dapodik. Dong di-spill sedikit kepada netizen, kira-kira progres pelaksanaan seleksi CSN tuh kira-kira kapan nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan honorer se-Indonesia. Berikut kita akan dengarkan kabar terkini dari BKN berkaitan dengan seleksi CSN 2024. Dan ada informasi ini untuk rekan-rekan ASN P3K ya, siapa saja yang bisa ikut, apakah hanya yang dalam database atau bagi rekan-rekan nakes dan guru serta tendik apakah bisa hanya bersumber dari Dapodik. Dan di sini juga ada jadwal seleksi terbaru yang disampaikan oleh BKN. Mari kita simak informasi ini sampai selesai. Tahun ini disediakan formasi sebanyak 2,3 juta. Tapi 2,3 juta itu nanti kan akan dibagi, mana yang untuk CPNS, mana yang untuk P3K. Sebetulnya basis 2,3 juta itu berasal dari data base pencatatan non-ASN yang ada di kita, di BKN. Jumlahnya memang 2,3 juta orang yang waktu itu dicatat, tetapi dari 2,3 juta yang kita catat di tahun 2022 itu, yang sekarang tersisa itu sekitar 1,7. Jadi kemungkinan besar formasinya tentu tidak 2,3 juta lagi, tetapi lebih rendah dari itu. Pak Menteri Pan-RB kan telah menerbitkan rancangan awal formasi yang disampaikan kepada seluruh instansi. Jumlah formasi yang diusulkan oleh instansi sampai dengan pada saat itu sebanyak lebih kurang 1,3 juta. Padahal yang harus kita selesaikan kan tinggal 1,7. Tapi dari 1,3 juta itu kan tidak semuanya formasinya untuk P3K atau tenaga honorer. Tapi juga ada arahan Presiden, dari data itu kita juga membuka formasi untuk CPNS. Data terakhir jumlah yang formasi CPNS itu lebih kurang sekitar 250-an ribu lebih. Tetapi sisanya sekitar 1.011.000 itu adalah formasi untuk P3K yang sudah diusulkan oleh instansi. Jadi total yang dari sekitar 1,3 juta tadi, jumlah formasi yang nanti akan dibuka untuk CPNS dan P3K itu sekitar hampir 1,3 juta juga, tetapi sekitar 270-an ribu itu untuk yang CPNS-nya. Untuk yang CPNS dan P3K sekarang sedang proses pendetilan formasi oleh instansi. Insya Allah dalam paling lambat 2 minggu ke depan ini sudah ada ketetapan terkait dengan kalau ini tidak ada perubahan jadwal, itu dalam waktu dekat ini akan ada penetapan akhir oleh Pak Menteri Pan-RB terkait dengan detail formasi yang akan diberikan kepada seluruh instansi. Apakah nanti kita masuk dulu di CPNS, formasi ini akan ditetapkan dulu, atau langsung CPNS dan P3K? Nah ini yang kita masih perlu menunggu dari Pak Menteri. Tapi mudah-mudahan sih kalau seleksinya sendiri insya Allah akan dilaksanakan tahun. Ini pertanyaan yang paling sering juga di netizen ini. Apakah kalau kita udah daftar P3K, katakan yang bersangkutan ini nggak lolos ya Pak, boleh juga mendaftar CPNS lagi atau P3K ataupun sebaliknya? Iya, secara regulasi kan sebetulnya sistem seleksi kita itu hanya mengizinkan satu formasi bisa dilakukan atau satu jabatan yang bisa dilamar. Ya, apakah dia ingin melamar di CPNS atau dia ingin melamar di P3K ataupun dia ingin melamar di sekolah kedinasan. Dari sekolah kedinasan dengan CPNS dan P3K tipikalnya kan berbeda-beda. Tapi untuk CPNS itu rencananya nanti akan dibuka untuk umum. Kalau memang ada formasi untuk misalnya SMA, lulusan SMA atau SMK, apakah kemudian mereka bisa mendaftar untuk CPNS?
Ya mestinya sih bisa saja, tetapi itu nanti yang akan kita tetapkan di dalam regulasinya. Nah, regulasinya sekarang sedang berprogres di Kementerian PAN-RB. Kemarin sore saya mendapat laporan dari teman-teman, sudah selesai harmonisasinya di Kementerian Hukum dan HAM, peraturan menterinya, sudah dinaikkan ke Setnek untuk mendapatkan approval akhir. Mudah-mudahan juga dalam minggu ini juga sudah bisa dikeluarkan regulasinya. Nah, kalau regulasinya nanti sudah terbit, baru kita akan bisa melihat apakah orang yang sudah mendaftar di CPNS bisa mendaftar lagi untuk P3K atau sebaliknya. Atau yang dari sekolah kedinasan apakah boleh mendaftar untuk CPNS atau sebaliknya. Dari CPNS ke P3K, tadi saya sampaikan CPNS itu kan siapapun boleh karena formasinya untuk umum. Tapi P3K ada kemungkinan itu karena di dalam Undang-Undang 20 2023 kita kan dimandatkan untuk menyelesaikan tenaga honorer ini yang harus selesai paling lambat di akhir Desember 2024 ini. Jadi kemungkinan besar untuk P3K proses penerimaannya atau siapa yang boleh mendaftar itu akan tertutup bagi mereka yang sudah terdaftar di dalam database BKN itu. Nah, apakah nanti kemudian bisa dari database yang lain, misalnya seperti guru, kan guru itu juga ada di dalam database-nya Dapodik, atau tenaga kesehatan itu juga ada di dalam database-nya SI SDMK. Apakah mereka kemudian boleh mendaftar juga? Nah, ini yang tergantung kembali pada kebijakannya nanti yang sekarang sedang ada di Sekretariat Kabinet. Saya pada prinsipnya tentu semakin banyak peserta yang bisa mendaftar, kita akan semakin mudah untuk mendapatkan yang terbaik. Tetapi juga ada tugas yang kemudian diberikan kepada pemerintah sebagaimana dalam mandat undang-undang bahwa kita harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lambat di bulan Desember 2024. Ini ada satu lagi boleh ya Pak? Ini banyak juga yang bertanya terkait isu peretasan atau ransomware, PDN atau Pusat Data Nasional. Apakah ada pengaruhnya terhadap pelayanan kepegawaian atau sistem seleksi? Sebetulnya sebaik apapun sistem yang dibangun pasti selalu ada upaya untuk bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan hacking ataupun melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam arti mengganggu sistem pemerintahan. Saya tentu tidak bisa mengatakan bahwa sistem yang disiapkan oleh BKN itu adalah yang paling sempurna, karena tidak ada yang benar-benar sempurna, itu kan tidak ada. Pasti selalu ada celah. Ada celah ya. Bagi orang kalau memang dia ingin berniat baik, ingin berniat jahat di dalam proses itu. Tetapi tentu di sisi BKN kita tentu nggak boleh pasrah begitu saja. Banyak hal yang kemudian harus kita lakukan improvement, terutama dari aspek security-nya, dari sisi aspek keamanan. Bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara membangun yang namanya BKN CISR. CISR itu Computer Security Incident Response Teams. Jadi kalau ada tim gabungan yang dibangun antara BKN dan teman-teman di BSSN, di mana tim ini memonitor seluruh pergerakan yang terjadi selama pelaksanaan seleksi. Jadi kalau ada akun yang tiba-tiba dicurigai karena akan termonitor dengan baik di situ, maka teman-teman ini kemudian langsung melakukan analisis lebih dalam. Ini akun, apakah akunnya fake atau akunnya ini adalah akun yang kemudian sengaja untuk mendestroy sistem atau seperti apa. Nah, tim ini yang melakukan. Termasuk juga kita kemudian seperti tahun lalu kita dipinjamkan alat yang oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memprotek sistem-sistemnya di BKN.